Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Tema kita hari ini sangat menarik sekali ya, Bapak Ibu, karena ini berhubungan dengan sekolah internasional, gitu ya, dengan kurikulumnya juga, yaitu Cambridge dan IB. Cambridge versus IB, mana nih yang lebih bagus, gitu ya? Oke, kita hari ini akan kedatangan narasumber yang sangat spesial, begitu ya. Hari ini kita akan kedatangan Miss Ninya, gitu ya. Miss Ninya, boleh saya perkenalkan sedikit? Miss Ninya ini adalah prinsipal dari sekolah Stella Maris International School. Yang di mana sekolah Stella Maris ini menggunakan dua kurikulum tersebut, yaitu Cambridge dan juga IB. Jadi tentunya Miss Ninya kita bisa belajar banyak nih dari beliau untuk mengenal lebih dalam apa sih kurikulum Cambridge dan apa sih kurikulum IB, perbedaannya seperti apa sih, dan mana yang terbaik buat anak-anak kita. Begitu ya, Bapak Ibu, saya perkenalkan langsung Miss Ninya. Halo. Halo, selamat siang semuanya. Salam kenal. Ya, terima Iya, kasih ke tim Sinotif. Saya diundang pada siang ini. Saya juga kaget masih diundang. Ya, iya. walaupun kita santai saja, kita bawakan dengan santai dan ini hanya sharing knowledge. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mau sharing bahwa saya orang asing ya. Mungkin ada beberapa agak logatnya gitu ya, nebak-nebak logatnya Mm-mm, kayaknya mm-mm, berbeda atau mm-mm. kosakatanya nggak pas gitu. Jadi mohon maaf Aslinya apabila mana nih, Miss Ninya? saya orang Filipina, Miss Tati. Orang Filipina. Jadi Oke. mungkin adalah ya pokoknya ya kita challenge untuk kosakatanya ya. Tapi bahasa Indonesianya cukup lancar nih, Miss ya. Cukup lagu. Cukup lancar. Baik, Iya. baik. Ya, Miss Ninya, terima kasih banyak sudah hadir bersama kita hari ini, gitu ya. Nah, untuk Miss Ninya saat ini kesibukannya apa nih? Kalau kesibukan sehari-hari sebagai kepala sekolah kayaknya sibuk banget ya. Sibuk Sampai sekali. nggak bisa nafas. Karena mungkin untuk Oke. sharing saja saya memegang SMP dan SMA. Di Oke. mana SMP-nya itu memakai kurikulum Cambridge dari kelas Mm-mm, 7 sampai 10 mm-mm, dan untuk SMA kelas 11 dan 12 memakai International Baccalaureate. Nah, dengan mm. dua kurikulum itu aja membuat saya sudah sibuk ya untuk memahami kegiatan Betul. kurikulumnya, belum Mm-mm, termasuk mm-mm, sesederhana concern dari remaja yang dari mm-mm. kelas 7 sampai 12 luar biasa setiap hari ya. Betul, Tuh. betul. Luar biasa Itu ya, Miss membuat saya Ninya. sangat sibuk, betul. Benar-benar. Nah, di tengah kesibukannya Miss Nia nih mau meluangkan waktu hari ini bersama kita semuanya. Tentunya terima kasih banyak ya, Miss ya. Sama-sama Miss Tati, dengan senang hati. Oke. Ya, Bapak Ibu di sini mungkin belum tahu banyak nih Miss ya tentang kurikulum internasional yang kita akan bahas hari ini yaitu Cambridge dan juga IB. Mungkin boleh Hmm. ya Miss ya kita sharing di sini. Saya ingin belajar banyak juga nih dari Miss Nia. Seperti apa sih kurikulum IB dan kurikulum Cambridge itu? Boleh? Silakan Miss Nia. Boleh. Selamat sekali lagi, selamat siang Bapak Ibu. Kalau Stella Maris ini menggunakan Cambridge dan IB dan dalam berapa tahun saya di sini, saya juga bisa belajar banyak ya. Karena sebelumnya saya juga dari kurikulum yang berbeda. Nah, kebetulan kita membandingkan dua kurikulum yang terbaik di dunia. Jadi supaya lebih gampang, saya akan sharing dalam bentuk slide. Mungkin ada beberapa yang sangat teknis gitu ya, tapi saya usahakan bisa jelaskan sebisa saya dengan bahasa Indonesia saya, oke? Kalau Stella Maris ini di Gading Serpong ya, Miss ya, di seberang Sinotif ya, Mm-mm. kantor Sinotif Ya, sekarang yang ya. di Gading Serpong kebetulan kita agak tetanggaan gitu ya, Tetangga, Miss ya. betul-betul. Ya, ke arah 8A dan Betul, kita betul. memakai dua kurikulum ini. Seperti yang saya sharing tadi, SMP yang saya pegang itu pakai Cambridge, tetapi SD kami itu primary juga pakai Cambridge. Oke. Dan SMA saya itu kelas 11 12 memakai International Baccalaureate. Nah, IBM, Miss ya. Mm-mm. betul. Eh, Terlalu banyak ya waktu saya membuat detail-detail ini sangat banyak Miss Tati yang saya mau sharing tapi kayaknya nggak usah ya nggak usah terlalu banyak history teknis tapi saya bilang Mm-mm. aja secara general Cambridge dan IB-nya ya. Betul. Kalau Cambridge dan IB ini dua-duanya itu sangat terkenal. Tapi Cambridge ini yang lebih ke namanya old world ya, old school dari UK ini sudah lama ya Hmm. dan IB ini yang lebih baru.
Itu saja aslinya ya. Cambridge ini dari UK, IB-nya ini dari Switzerland. Jadi IB-nya yang lebih baru. Hmm. Nah, nanti kita sharing sampai akhirnya, jadi mami papi itu bisa tahu ya perbedaannya. Di sini ada beberapa detail aja yang saya tulis. Kalau Cambridge itu, ya Cambridge, ini terbalik, maaf, maaf. Kalau Cambridge, yang line kedua, kalau anak bapak ibu itu mau pindah ke sekolah Cambridge, ya tentu saja pakai Cambridge. Atau khusus maunya ke UK, ya lebih cocoknya pakai Cambridge. Dan kalau IB-nya itu lebih global. Jadi di negara manapun bisa pakai IB. Hmm. Kalau Stella Maris ini kami dua-duanya center, sebagai center Cambridge dengan center ID ini. Dan kalau di IB juga kami sudah sejak 2006, kalau Cambridge 2010, dan dua-duanya kami sebagai center. Artinya kalau sebagai center, ujiannya itu kami resmi untuk melaksanakan. Oke. Nah, ada mirip-miripnya, ada perbedaannya. Cambridge dan IB bisa dilihat di sini. Umurnya yang mana? Kalau Cambridge 5 sampai 19 tahun, kalau IB ada programnya dari 3 sampai 19 tahun. Beda-beda aja, namanya sedikit. Kalau primary ini Cambridge, ada primary checkpoint. Kalau IB-nya itu namanya primary years program. Nah, kalau yang SMP-nya, udah namanya itu kayak Cambridge IGCSE, International General Certificate for Secondary Education. Kalau di IB namanya Middle Years Program, tapi sama-sama umurnya itu yang SMP. Kalau SMA, ada juga Cambridge-nya itu ada Advanced Level, A-Level, ya. Kalau IB ada diploma programnya, sama Career atau CP, Career Related Program. Jadi beda-beda teknis nama aja, Miss, tapi offeringnya ke umur yang mirip lah. Ya. Oke. Kalau Miss ada pertanyaan, silahkan. Oh, boleh, boleh. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab, Miss. Ya, Gitu. Nanti dari kita akan ada sesi tanya jawab. Boleh saya rangkum. Bapak Ibu, kalau misalnya ada boleh. kepikiran mau pertanyaan, boleh di chat juga nggak apa-apa. Nanti saya akan bacakan di sesi tanya jawab. Ya, Silakan. Oke. silakan. Dari Cambridge-nya, itu yang tadi secara general aja, general fact-nya, ini kita ke teaching style. Banyak perbedaan, kalau Cambridge ini ada struktur, Miss tadi ya. Ya Bapak Ibu, Cambridge ini ada struktur. Berarti ada buku, benar-benar structured. Ada 5 mapel, ada 5 kelompok mata pelajaran, bahasa, IPS, yang Humanities, Social Sciences, Sciences, IPA, Matematika, sama yang Art. 5 kelompok, tapi balik lagi Cambridge ini lebih terstruktur karena memang dia yang old style. Kalau ini saya mau sharing, sorry, kegiatan-kegiatan kita di Stella Maris buat Cambridge ya. Cambridge kita pakai Cambridge IGCSE dari kelas 7 sampai 10. Ini pelajaran IPA-nya, Arts-nya, dan Matematika. Tapi ini semua terstruktur, artinya guru-guru itu ada buku atau ada kurikulum yang benar-benar harus diikuti. Kalau IB ada kurikulum juga ya, ada struktur kurikulum juga Bapak Ibu, tetapi mereka itu tidak ada textbook. Kalau IB, gimana ya Miss, nggak ada textbook itu. Karena mereka itu multiple resources Bapak Ibu. Namanya multiple resources, anak itu bisa mendapat ilmunya dari manapun. Jadi misalnya, di pelajaran bahasa Inggris ada beberapa bacaan yang anak-anak bisa membaca ilmunya. Jadi dimanapun resource itu yang penting reliable atau bagus ya, resmi resource-nya, anaknya itu bisa research dari situ. Jadi tapi memang dari IB-nya udah dikasih kayak ada list tadi ya, ada listnya 1 sampai 10, coba dibaca ini. Tetapi tidak ada satu buku saja. Ini sangat berbeda kalau Cambridge itu harus ada satu buku saja karena memang mereka sangat terstruktur. Oke. Yang saya punya itu IB Diploma Program. Nah, ini yang paling terkenal juga buat level SMA. Ini saya agak teknis. Tadi saya sharing di Cambridge ini ada 5 kelompok pelajaran. Kalau di IB ada 6. Ya, ada 6 karena 2 kelompoknya itu 1 dan 2 bahasa ibu dan bahasa asing. Ketiganya IPS
keempatnya IPA, kelima matematika, dan yang keenamnya ya seni. Jadi ini offering yang kalau di Stella Maris ya Bapak Ibu, karena Cambridge dan IB ini memang di seluruh dunia tuh banyak banget offering pelajarannya. Tergantung sekolahnya mereka mau ambil pelajaran yang mana. Jadi misalnya di sekolah, contohnya sekolah Cambridge, di sekolah A. Oh, pakai Cambridge juga, tapi mereka kok ada geografi gitu. Kalau di Stella Maris, kita sudah tidak ada geografi. Atau kalau di Stella Maris, kita ada pelajaran namanya Global Perspective di Cambridge. Kita juga bisa pilih itu karena itu lebih ke critical thinking. Kok di sekolah A tidak ada? Karena tergantung sekolahnya mau pilih pelajaran yang mana. Kalau kita pilih semua ya rada gila ya, anak-anaknya juga pusing ya. Nah, balik lagi ke IB, ada bahasa uh, ibu yang kelompok satu, yang grup satu, grup duanya itu bahasa asing. Bahasa asing kita di sini hanya ada 4. Karena ini memang berdasarkan anak-anaknya itu mau lanjutnya kemana. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jerman, sama Mandarin. Nah, ini pun Jerman sama Mandarin kita itu low level. Nah, kalau di negara lain misalnya itu ada Spanyol, ada Prancis. Jadi tergantung negaranya mana, jadi ambilnya sesuai kebutuhan siswa di sekolah tersebut. Dulu kita ada Mandarin yang sangat tinggi. Jadi kita udah gak ada, tapi kita udah gak ada siswa yang memang aslinya dari Tionghoa gitu ya, udah Chinese yang dari Indonesia. Jadi pusing banget ya mau pelajari Mandarin yang sastra sangat Dari tinggi. basic lagi ya, Miss ya. Betul, jadi ini basic aja anaknya itu udah benar-benar berjuang ya, karena memang dia bukan Mm-mm. dari Tionghoa. Nah, apalagi waktu kita offering itu cuma beberapa siswa yang sanggup. Nah, Mm-mm. kita setiap tahun memang kita review pelajaran yang mana yang kita offer. Dan setiap sekolah yang Cambridge IB pasti nasibnya sama. Dia akan review juga pelajaran apa yang mau di-offering oleh sekolah tersebut. Oke, kalau grup 3 kita pakai IPS. IPS sudah termasuk komputer juga, yaitu ITGS ya. ITGS ini IT Global Society. Oke, berbeda juga, bukan computer science, tapi ini udah lebih ke dampak digital di lingkungan. Oke, kalau yang lain sih kurang lebih sama ya, tapi ada level-levelnya berbeda lah. Ini saya mau sharing juga ya, Miss. Karena Mm. Bapak Ibu, kalau di IB juga itu ada high level, standard level. Jadi dari pelajaran yang tadi Bapak Ibu ngelihat dari 6 kelompok itu ada high level, ada standard level. Perbedaannya sih of course kalau namanya high level ya pastilah agak sulit ya, lebih sulit, lebih banyak materi juga, jam belajarnya lebih panjang gitu. Ada core juga kalau IB ini karena mungkin saya cerita sedikit. Kalau IB memang fokusnya bukan hanya academic excellence, tapi kalau IB itu lebih ke banyak soft skills juga. Makanya IB ada namanya core begini. Jadi core, misalnya ini lebih membantu ke komunitas, lebih anak-anaknya namanya creativity activity service. Ini anak-anaknya bisa membuat kegiatan kreatif, bisa membuat hobi baru, gitu. Dan ini diukur dengan berapa jam, ada evaluasi gitu, ada review, kayak gitu. Uh, Theory of knowledge, TOK, ini lebih ke critical thinking. Jadi membuat lagi anaknya itu mempertanyakan materi-materi yang available atau opini-opini orang lain. Gitu. Jadi bukan hanya menelan opini orang lain, misalnya, maaf ya agak sensitif, misalnya tentang Pulau Rempang ya, kayaknya Mm. lagi hot gitu ya. Jadi anak itu nge-research ini apa Iya, sih benar. ceritanya tentang Pulau Rempang tuh. Nah, ada opini dari orang A, orang B, orang C, mereka membandingkan dan baru mereka membuat uh, opini sendiri. Jadi itu namanya theory of knowledge. Tidak bisa menelan doang dari satu source, satu orang. Jadi memang benar-benar diasah critical thinking. Makanya IB itu tidak ada buku, lebih ke multiple resources. Mm. Dan terakhirnya ini extended essay, ini skripsi Bapak Ibu ya kalau IB. Nah kelihatannya kayak berat banget ya, bukan? ini karena ini yang SMA ya Bapak Ibu yang saya sharing tentang IB yang sudah SMA. Karena memang tadi saya sharing bahwa yang paling lakunya yang diploma program yaitu untuk SMA.
Jadi semua anak kelas 11, 12 kita, kalau mengambil IB Diploma Program, dia mengikuti 6 pelajaran tadi, yang inti, dan 3 core. Bukan semua pelajaran tadi ya Miss Tati ya, Hmm. harus pilih dari satu kelompok. Ya, satu Dipilih. kelompok. Jadi yang bahasa ibu dia pilih satu, bahasa asing dia pilih satu, IPS satu. Jadi Bapak Ibu tadi saya nggak sharing, hanya pilih satu, kasihan. Kalau semua pelajaran itu dipelajari, tidak. Oke, itu dari IB. Kalau Cambridge, ya tadi saya udah sharing ada 5 pembagian untuk pelajaran. Mungkin dari sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan nggak ya? Sebelum saya lanjut sedikit, atau saya lanjutin aja? Oke, Bapak Ibu, buat yang ada penasaran nih tentang sesuatu atau mau tanya tentang case yang terjadi mungkin di anaknya atau masih ada kebingungan, boleh silakan bertanya. Ada di chat, silakan bisa ditanyakan. Nanti kita akan bahas di sesi Q&A atau tanya Q&A. jawab. Nah, mungkin sedikit nih, Miss. Tadi kalau Boleh? di IB itu berarti kan lebih ke kelas 11-12 gitu ya, Miss ya. Namun tadi yang Betul. di Cambridge itu ada tes-tesnya juga kan ya, Miss ya? Betul, ini ada Hmm. asesmennya, Miss. Oh, Jadi tadi, oke. Lanjut. ini yang saya mau lanjut ya, Miss ya, karena memang Mm-mm. ada asesmen. Ujung-ujungnya, dua-duanya itu tetap harus diukur dengan asesmen ya. Betul, betul. Tidak bisa, soalnya anak kita mengikuti program, masa nggak diuji. Kalau Betul. Cambridge, ada ujiannya setiap akhir jenjang, jadi kelas 6 itu ada ujian, kelas 8 bisa ada ujian tergantung program Cambridge yang mau diambil. Tetapi di Stella Maris, di kelas 10 baru ujian Cambridge IGCSE-nya. Nah, kalau Hmm. anak mengambil Cambridge IGCSE dan dia mengikuti ujian di akhir kelas 10, dia bisa memilih pelajarannya core dan extended. Core extended ini ada perbedaannya aja dari tinggi juga, tinggi materinya. Ya, kalau extended itu pasti ujiannya lebih panjang sedikit daripada yang core. Lebih banyak materi juga yang dia harus pelajari. Nah, Hmm. kalau IB ada asesmen juga, Miss Tati. Asesmen ini nanti saya lanjut lagi. IB dulu bisa memilih sertifikat atau diploma. Ini yang SMA ya. Dia bisa memilih sertifikat atau diploma dan ini balik lagi sertifikat diploma itu perbedaannya dari tinggi materi ya dan balik lagi kebutuhan siswa itu. Dia butuhnya lebih ke universitinya sih butuhnya apa. Ya, Hmm. sama juga dengan yang core and extended, dia butuhnya apa sih? Dia butuhnya di university lebih ke sertifikat, lebih ke diploma, tergantung university dan dimanapun university itu menerimanya yang mana. Karena pasti ada perbedaan sertifikat dan diploma dari jumlah materi. Oke, termasuk juga standard level, high level, anak juga bisa memilih kalau di IB yang saya sharing tadi, balik lagi pemilihan itu tergantung anaknya mau kemana dan mau belajar apa. Hmm. Oke, Bukan misalnya, tes dulu ya, Miss ya? Bukan, oh, saya mau standar nih, atau saya mau high level harus tes dulu, atau gimana gitu. oh bukan Miss, bukan. Anaknya itu Hmm. kebalik Miss. Jadi dia harus tentukan dulu mau jurusan apa dan Mm-mm. mau ke university yang mana. At least ya Hmm. dia tahulah mau ke di luar negeri atau lokal gitu. Baru Mm-mm. dia tentukan pelajaran tersebut itu harus standard level atau high level. Karena Oke. contohnya Miss ya, contohnya anaknya itu mau engineering. Mau engineering ya. Kalau engineering berarti dia butuh harus ada fisika sama matematika itu penting banget. Dia nggak bisa Mm-mm. ngambil biologi, kimia kan nggak terlalu berhubungan. Tapi dia engineering harus ngambil fisika. Nah, kalau dia mengambil fisika sama matematika, karena engineering pasti dia harus butuh high level. Dari universitinya itu harus membutuhkan high Mm-mm. level. Nggak mungkin standard level karena dia butuh lebih tinggi pengalamannya di matematika dan fisika Mm. itu. Karena langsung berhubungan dengan jurusannya. Berbeda dari misalnya anak bapak ibu itu mengambil sekarang lagi trending hospitality atau diplomasi. Ini sangat trending ya. Kalau Mm. mengambil hospitality atau diplomasi berarti nggak butuh matematika tinggi banget, nggak butuh fisika tinggi banget. Bisa yang standard level aja atau low level matematika sama IPA. Karena hanya untuk ilmu dan submission kepada universitinya. Itu bedanya, Miss. Oke. Ya, ini yang tadi saya sharing, saya skip aja. Ini asesmennya, Miss. Mm. Asesmennya
yang tadi saya sharing juga, assessment ini ada perbedaan juga kalau Cambridge dan IB. Ya, dua-duanya karena international kurikulum yang mengakses di ujung kelas-kelasnya itu yang mengakses itu Cambridge atau IB-nya sendiri. Jadi artinya Bapak Ibu, misalnya di akhir kelas 6, di akhir kelas 12 atau akhir kelas 10 buat Cambridge, yang menguji itu dari Cambridge-nya sendiri, bukan orang Indonesianya, supaya tidak bias, ya, tidak bias. Berarti ujiannya itu dikirim dari UK, dijawab oleh siswa, dan kami kirim balik, harusnya sih dalam 24 jam ya, ke Cambridge sendiri. Seketat gitu Bapak Ibu, itu ada jam-jamnya, kalau melewati itu udah nggak diterima, udah nggak apa ya, udah ada questionnya bahwa apakah ini benar-benar dikerjain dengan jujur atau gimana ya. Seperti ujian nasional dulu ya gitu. Tapi bedanya ini di luar negeri aja. Lebih mahal aja sih. Lebih mahal aja pengirimannya, ongkosnya. Tapi memang yang menguji supaya tidak bias dari Cambridge-nya sendiri. Nah, sama juga di IB. IB itu diuji juga dengan International Baccalaureate-nya sendiri dari Switzerland. Jadi mereka itu mengirim ujian ke anak kami, dibuka di hari H, anaknya menjawab dan dikirim kembali ke IB-nya sendiri buat checking, buat marking. Dan kami mendapat hasilnya paling 1-2 bulan kemudian. Baru mendapat hasil dari Cambridge atau dari IB. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat, kalau Cambridge, maaf ya, Bapak Ibu saya bandingkan, karena saya memang diminta untuk membandingkan, jadi saya mungkin lompat-lompat. Bapak Ibu bisa ikutin aja ya dari tabel saya. Jadi dari Cambridge ini ada 2 kali ujian, ya, Juni dan November, dan dia fokusnya itu ke topik-topik tertentu, karena memang Cambridge-nya lebih kaku, dia lebih ada struktur. Jadi topik-topiknya balik ke subject content dan benar-benar assessment yang misalnya harus rumus ABC, benar-benar harus ikutin rumus ABC. Itu dari dari show workingnya itu sampai hasil itu harus ikutin sistem dari Cambridge yang dikirim, namanya past paper. Ya, past paper untuk latihan soal. Jadi harus sama persis, karena nanti Cambridge-nya mengukur atau menilai harus dengan sama, sistem yang sama. Nah, kalau IB ini ada perbedaan assessment-nya, ada namanya internal external assessment. Dari internal assessment ini dinilai oleh guru-guru kita sendiri, tetapi ada rumusnya juga penilaiannya. Dan ini internal assessment-nya bisa aja ada presentasi, bisa ada praktek laboratori, gitu. Atau kalau anak kita di IB mengambil misalnya visual art, seni, mereka itu ada exhibition di akhir kelas 12 itu bukan ujian menulis, mereka itu exhibition. Nah, karena lebih ke praktek. Karena kan memang gimana ya mau diuji art itu ya agak sulit ya. Karena kan ini bukan teori, ada teori ini praktek. Ya. Teorinya betul. Sedikit. Betul, Miss. Karena kan IB itu udah lebih bebas ya. Jadi betul. Teorinya lebih sedikit, anaknya itu bisa dengan gaya seni apapun. Jadi lebih ke exhibition penilaiannya. Nah, tapi mereka juga ada namanya external assessment. Ini yang seperti ujian Cambridge. External assessment ini yang paper and pencil. Ya, ini yang soal-soal sudah dari IB. Sudah ada essay, bla 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 gitu. Berarti kalau IB ini perbedaannya dia ada beberapa assessment. Dan selama prosesnya itu IB-nya percaya harus diukur juga. Berarti prosesnya memang ada beberapa ukuran gitu. Dan tipe assessment-nya bukan hanya satu tipe, tapi ada 2 tipe. Ya, kalau Cambridge juga lebih ke benar-benar struktur jawabannya, kalau IB lebih ke open ended, lebih banyak esai kalau ujiannya. Karena benar-benar dilatih kalau IB itu lebih ke research, lebih ke critical thinking, jadi harus benar-benar membuktikan. Enggak, dua-duanya itu ada kesulitan, ada gampangannya. Kalau terstruktur kan,
Kalau terstruktur kayak Cambridge, anak-anak bisa menghafal, memahami lebih gampang. Tapi kalau IB itu tidak jalan critical thinking-nya, dia kesulitan karena dia nggak akan bisa bahas jawabannya. Dia hanya tahu jawaban, tapi dia nggak bisa membahas, nggak bisa membuktikan. Itu perbedaannya. Makanya apakah dua-duanya bagus atau tidak, balik lagi nanti saya sharing tergantung tipe anak bapak ibu itu, pola belajarnya bagaimana. Oke, karena dari asesmennya sudah sangat berbeda. Jadi ada plus minus, ada anak yang cocok, tidak cocok. Nah, ini yang tadi saya sharing, gaya belajarnya berbeda. Berbeda karena si Cambridge-nya ini ada ujian, dia menghafal, dia ada kurikulum yang terstruktur dan kaku. Ya, jadi lebih fokus kepada pengalaman atau ilmu, subject knowledge. Kalau IB lebih ke fleksibel ya. Dia fleksibel, anaknya butuh apa, dia mau kemana jurusannya. Dan dia lebih banyak research. Lebih banyak research. Kalau di SD atau Primary Years Program IB, atau MYP, Middle Years Program IB yang SMP ya Miss ya. Ini dua-duanya itu lebih banyak presentasi. Lebih banyak presentasi, lebih banyak praktek. Karena balik lagi mereka tuh lebih research based. Jadi anak-anak itu kalau nggak terlalu suka membaca, nggak terlalu suka riset, dia agak kesulitan di IB. Kalau anak bapak ibu itu sukanya lebih struktur, lebih menghafal, lebih kuatnya di bagian situ. Berarti mungkin ya lebih cocok Cambridge. Tapi ini conclusion saya. Dua-duanya itu bagus. Ya, bisa menghasilkan akademik yang bagus, Bapak Ibu. Karena memang setiap anak itu berbeda, setiap pola belajar, gaya belajar mereka itu berbeda, dan kalau anak-anaknya itu sangat berjuang, sangat serius, pasti dia berhasil. Dimanapun ya, di hidup kita dimanapun kalau kita serius dan mau belajar dengan serius, mau berjuang, pasti hasilnya bagus. Jadi apakah Cambridge atau IB ada tipe learnernya, ada tipe gaya belajarnya, Bapak Ibu bisa lihat kecocokannya, tetapi balik lagi, pakai kurikulum nasional, internasional, apapun. Kalau anak kita itu tidak terlalu suka belajar, sulit. Ya, karena balik lagi ke sikap anak kita. Nah, dua-duanya ini excellent karena dua-duanya ini internasional dan sudah diukur ya seluruh dunia dan bisa diterima di university manapun. Tetapi yang mana yang cocok buat gaya belajar anak kita. Kalau dari Stella Maris, ini ada contoh-contoh anak kami yang lulus dari Cambridge SMP dan dia pindah ke IB SMA kami. Dan semuanya itu berhasil, bisa scholarship, bisa di luar negeri, bisa local university, Bapak Ibu. Jadi kalau aku ditanya apakah berhasil, ya pasti berhasil. Tergantung anak kita itu mau ke arah mana. Ya, tergantung anak kita mau benar-benar serius dengan belajar atau gimana. Jadi ini anak kita yang masuk ke Cambridge. Ya, dia sampai ke Cambridge, dia lulusan Cambridge lanjut ke IB, tapi akhirnya dia masuk ke Cambridge. Dan ini yang terakhir saya mau sharing, mereka juga lulusan berapa tahun lalu sudah sampai UCLA ya, semua Ivy League, sekolahannya Ivy League. Jadi semuanya itu berhasil untuk belajar Cambridge dengan terstruktur, tinggi akademisnya, dan lanjut ke soft skills IB, mempoles soft skills-nya yang membantu mereka ke uni. Jadi dua-duanya mereka berhasil pakai ya sertifikat internasional. Itu saja dari saya. Kayaknya kalau saya mau sharing panjang banget misalnya. Masih banyak perbedaan Cambridge dan IB ini. Jadi saya nggak bisa, kemarin sama Pak Hafiz waktu saya diundang, kayaknya pertanyaannya agak sulit ya, karena seperti aku adu domba dua-duanya Cambridge versus IB. Makanya saya benar-benar sharing aja dua-duanya itu perbedaannya apa, dan Bapak Ibu yang kenal anaknya bisa melihat pola belajar yang mana yang cocok. Gitu dari saya. Terima kasih. Oke.
Thank you Miss Ning atas penjelasannya tadi antara kurikulum Cambridge dan juga kurikulum IB gitu ya Miss ya. Sebenarnya dua-duanya bagus ya Miss ya. Dua-duanya Yes, bagus. Dua-duanya betul, juga sudah global. Kurikulum betul, bisa betul, diterima di universitas luar negeri begitu ya yes, Miss ya. Dan betul. juga masing-masing punya perbedaan, keunikannya masing-masing gitu ya Miss ya. Kalau Cambridge tadi berarti lebih terstruktur seperti udah ada silabusnya gitu ya Miss ya. Betul. Mm-mm. Silabusnya sudah jelas step by stepnya gitu. Kemudian materi-materinya semua sudah ada bukunya juga. Betul, jadi ada bukunya juga. Jadi hampir semua materinya itu harus dari buku tersebut. Harus dari Kalau di buku IB, referensinya ya Miss ya. Mm-mm. betul, Miss. Kalau IB juga ada kurikulumnya juga, ada Mm-mm. juga guidance-nya, tapi lebih terbuka dari resources-nya. Jadi lebih Hmm. bebas gitu. Lebih bebas. Nah, kalau IB tadi lebih ke critical thinking, melatih critical thinking anak-anak Lebih gitu ke ya, research, betul. ketika Lebih banyak research. research. Mm-mm. Betul. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah dengar nih, kurikulum IB nggak ada tes, tapi adanya project gitu. Bener Betul, ya, Miss betul. ya? Kalau yang SD sama SMP-nya itu lebih banyak proyek. Kalau yang SMA baru itu ada ujian, yang internal external assessment. Jadi memang lebih banyak ke project-project, bagaimana penerapan atau pengaplikasian gitu ya, Miss ya, Betul, betul dari sekali. materi tersebut ke Iya, kehidupan sehari-hari mungkin gitu ya, Miss ya. betul, betul, betul sekali. Hmm, Mhm. oke. Kemudian dari kembali lagi Bapak Ibu tadi ke karakter begitu ya, Miss ya. Karakter Mhm. masing-masing siswa, mana yang lebih cocok untuk anak-anaknya. Mungkin boleh sedikit tips nih, Miss. Kira-kira langkah yang harus dilakukan oleh orang tua nih dalam memilih, saya mau ke kurikulum yang mana ya anak saya? Apakah Cambridge atau IB nih, mana yang lebih cocok? Kira-kira step by stepnya harus seperti apa tuh, Miss? Oke, kalau dari saya sih Miss ya, pribadi, secara pribadi, karena kan saya sering ketemu orang tua yang galau lah tentang mau pindah ke sekolah mana gitu ya. Jadi Mm-mm. salah satu tips saya sih bisa aja Bapak Ibu anaknya itu dari observasi Bapak Ibu dulu, gaya belajarnya bagaimana, apakah dia lebih suka menghafal, baca buku, atau anak Bapak Ibu itu lebih ke praktek. Ya, lebih ke kinestetik. Dia lebih suka kalau lebih banyak praktek, dia nggak tertarik kalau hanya lebih banyak buku, hafalan gitu ya. Atau anak bapak ibu juga bisa dites bakat ya. Itu juga salah satu Hmm. effective way ya, bahwa bisa kalau memang nggak pernah lihat tipe belajarnya gimana, karena jarang lihat di sekolah gitu. Boleh, jadi dari tes bakat juga bisa lihat Mm-mm. kekuatan, kelemahan anak bapak ibu. Jadi dengan dua hal itu bisa mengukur anaknya itu lebih sukanya lebih banyak praktek, lebih banyak hafalan, atau dia harus benar-benar ada kasih struktur gitu, atau kalau bebas dia lebih banyak bebasan berpikir, dia lebih cocok dengan itu. Karena ada Mm. anak yang misalnya Miss, ini Mm-mm. sederhana ya, kalau Mm-mm. solving masalah matematika, ada anak yang dia lebih suka kalau benar-benar ada pola A, B, C gitu ya. Mm-mm. Dia tinggal hafalin aja sampai ke jawabannya. Nah, ada anak yang dia mau mencoba sampai ke misalnya ke arah Bintaronya mau jalan yang mana A, B, C gitu. Yang penting dia nyampe ke Bintaro. Nah, Hmm, itu hmm, hmm, hmm. perbedaannya. Kalau si IB Hmm, ini yang penting dia akhirnya ke jawaban hmm, tersebut hmm, hmm, dan bisa membuktikan kenapa ngambil jalan ke arah Bentaronya masuk dari mana gitu ya. hmm, hmm, Kalau hmm, Cambridge, dia maunya mengukur dengan stylenya sendiri. Jadi harus lewat di jalan ini, gitu. Supaya hmm, lebih gampang, lebih mungkin lebih mudah ya untuk mengukurnya juga karena sudah ada step by stepnya. Nah, hmm, balik lagi anak bapak ibu itu lebih sukanya yang mana? Karena hmm, ada anak yang misalnya dikasih banyak jalanan, dia bingung, dia nggak hmm, pernah hmm, nyampe hmm, ke Pintaro gitu. Tetapi ada anak yang dia dikasih harus lewat sini, dia lebih cepat. hmm. Gitu ya. Kalau dari Oke. saya sih step-step yang bisa dilakukan Bapak Ibu dari dua hal itu, dari sisi observasi dan keduanya tes bakat. Bisa. Hmm. Oke, oke. Jadi mungkin step ataupun tips sedikit buat Bapak Ibu adalah bagaimana menentukan apakah mau IB atau Cambridge adalah mengenali karakter dari anak masing-masing begitu ya, Miss ya. Apakah lebih Betul, ke betul.
saya maunya yang step by step, jelas, clear gitu ya, atau hafalan gitu, atau yang mau banyak explore gitu, Hmm, critical mm-mm, thinkingnya ada gitu, mungkin bisa lebih ke IB gitu. Ada betul. juga yang bingung nih, Miss. Saya IB atau Cambridge itu adalah tergantung dari nanti universitas di luar negerinya mau kemana. Apakah ada Betul. pengaruh dari situ juga, Miss? Ah, kalau dua-duanya sih itu diterima ya, Miss ya. Hmm. Dimanapun, seperti yang saya sharing awalnya, kalau Cambridge ini lebih ke English Universities, ya ke UK, ke Eropa. Eropa. Mm-mm. Betul. Kalau IBC dimanapun ya, karena yang saya baca juga si Cambridge-nya itu memang tujuannya ke arah situ, karena memang dia dari situ ya, aslinya si kurikulumnya dari English speaking country ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau si IB, dia lebih bebas jadi dimanapun. Nah, apakah concernnya dua-duanya itu diterima di negara A atau dua-duanya itu diterima di apalagi di universitas di Indonesia? Ya, ini yang saya tidak bisa jawab karena balik lagi Bapak Ibu harus cek ke universitasnya requirement-nya apa. Karena tadi saya udah sharing lulusan-lulusan Stella Maris itu yang dari Cambridge dan IB mereka bisa dapat sekolah di mana. Ya, Hmm. dan anak-anak itu sendiri dengan bantuan kami cek juga Mm-mm. dari universitinya kebutuhannya apa Hmm. gitu. Tapi hampir semua university sekarang sih Miss, tapi Mm-mm. dua-duanya udah diterima, hampir semua Hmm. Hampir semua ya. ya. Mm-mm. Betul, karena udah sangat terkenal. Selain berdua ini, kurikulum yang lain sih nggak terlalu ya, maaf ya. Tapi memang Mm-mm. dua-duanya Mm-mm. ini sudah terkenal di university manapun. Jadi artinya harusnya lebih gampang untuk Hmm. aplikasi universitinya. Oke. Oke, thank you Miss Nia. Ini ada satu pertanyaan nih, Miss, menarik sekali dari Mhm. Bapak Priyo Harjiono. Untuk siswa asal Indonesia, apakah ada pelajaran nasional selain kurikulum Cambridge dan IB, misal untuk melanjutkan ke sekolah atau kampus nasional? Nah, ini juga Oh, mungkin oke. banyak dialami oleh orang tua, Miss. Mungkin Mhm, tadinya itu mhm. sekolahnya nih nasional. Kemudian Ya. ada keinginan untuk ke kurikulum yang internasional. Nah, ini kira-kira Hmm. seperti apa nih, Miss? Ini kayaknya ada dua hal ya. Mungkin pertama Mm-mm. ya, saya jawab dulu yang dari Miss Tati ya. Mm-mm. Kalau anak Bapak Ibu tuh dari nasional, gimana dia adjust ke sekolah internasional ya? Pertama sih yang saya selalu melihat itu dari bahasanya. Ya, karena kalau internasional itu kan pasti hampir semua materinya, deliverynya dalam bahasa Inggris. Jadi itu salah satu yang Bapak Ibu harus support anak-anaknya. Kalau anaknya mau pindah dari nasional ke internasional pasti butuh adaptasi karena awalnya belajar semua IPA, IPS dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Jadi ada beberapa kosakata yang bingung translasinya gitu. Jadi anak Bapak Ibu itu harus disupport dalam pemahaman bahasa Inggris. Nah, terus kedua, pertanyaan dari Bapak ini ada pelajaran nasional. Mungkin lebih ke selain pelajaran yang dari Cambridge dan IB, apakah dari kurikulum sendiri ada pelajaran dari negeri ya, gitu ya? Atau Mm-mm. ada pelajaran dari pemerintah gitu ya, Miss Mm-mm. ya? Mm-mm. Nah, kalau international school itu Bapak, walaupun kita pakai pelajaran yang dari Cambridge atau dari IB, tetap kita harus ada mata pelajaran wajib. Itu semua sekolah internasional tetap harus ada. Artinya mata pelajaran wajib PPKN, bahasa Indonesia sama agama itu harus ada. Oke, Mm. dan selainnya itu dari Cambridge-nya sendiri atau dari IB-nya sendiri. Oke. Menarik banget nih Bapak Ibu. Kan jenis sekolah ternyata ada banyak nih ya, Miss. Mungkin Yes, ada yang banyak baru banget, tahu Miss. juga. Ada yang memang Heeh, pure nasional, otomatis betul, dia apa referensinya adalah dari pemerintah. Ada betul. yang nasional plus ya, Miss ya. Nasional plus Hmm, juga. iya, ada yang national plus yang mengolah dengan campur-campur lah international curriculum kayak nasional gitu. Heeh, Campur-campur ada nasional, betul, internasional juga. Nah, ada betul, yang internasional yang tadi adalah mengambil kurikulum dari luar, yaitu contohnya adalah betul, Cambridge ataupun IB betul, gitu. Namun tadi diinformasikan oleh Miss Ninya bahwa sekolah internasional juga ada materi-materi wajib gitu ya, Miss ya, betul. yang harus ada di setiap sekolah, Yes, yaitu PPKN, bahasa agama. Indonesia, Heeh. agama, gitu. Begitu, Bapak, semoga bisa menjawab ya, Pak ya.
Oke, ada pertanyaan lagi nih, Miss. Oke. Apakah setiap sekolah dapat memilih materi yang akan diberikan di tiap level atau semua sekolah dengan kurikulum IB dan Cambridge materinya akan sama? Nah, ini tentang Oh, pemilihan materi, Miss. ya, ya, ya. Oke, baik, Pak. Pertanyaan yang bagus. Tadi ya saya sharing bahwa memang IB dan Cambridge-nya itu dua-duanya ada kurikulumnya. Artinya kalau kurikulum ya berarti ada outcomes-nya yang harus tercapai dan seterusnya. Nah, materinya itu sudah dibuatkan dari Cambridge dan dari IB-nya sendiri. Dan itu perbedaannya karena um, kayak sekolah nasional Bapak Ibu itu kan diakreditasi, jadi harus sistemnya itu benar-benar dari pemerintah. Sama juga kalau mengambil Cambridge dan IB ini harus mengikuti kurikulum yang sudah dibuatkan. Jadi udah ditulis di situ sangat spesifik, sangat detail, outcomes-nya apa, setahunnya itu harus tercapai apa, gitu. Jadi dimanapun, sekolah manapun, kalau dia misalnya pakai Cambridge atau pakai IB, bukan yang National Plus mengolah dengan campuran ya Miss ya, karena aku nggak Iya, bisa iya. membahas itu. Beda ya. Kalau betul Mm-mm. beda Miss, karena kan mereka hanya mengambil misalnya bagian-bagian Mm-mm, gitu ya. mm-mm, mm-mm. Tapi kalau sekolahnya benar-benar terakreditasi pakai kurikulum Cambridge atau pakai kurikulum IB, pasti outcomes-nya itu sama dan kurikulumnya itu sama. Karena misalnya kalau Stella Maris ya Bapak Ibu, setiap 5 tahun itu IB mengakreditasi kami juga. Jadi kalau sekolahnya itu sudah terakreditasi IB, setiap 5 tahun itu dicek lagi. Seperti pemakaian K13, ada juga Hmm. akreditasi. Jadi kita harus maintain ada standarnya. Ya, jadi di sekolah manapun harusnya standarnya sama karena itu sudah ditentukan harus mencapai apa dari Cambridge dan IB-nya sendiri. Hmm. Oke, Semoga kalau untuk menjawab. pemilihan materinya gimana nih, Miss? Misalnya seorang siswa itu bisa milih matematika apa gitu, itu gimana tuh, Oh, Miss? Mm-mm. untuk pemilihan pelajarannya kali ya? Mm-mm, Mata pelajarannya, betul. pelajarannya ya. Mm-mm. Kalau pemilihan mata pelajarannya, kalau Cambridge, dia harus mengikuti semua mata pelajaran. Kalau Cambridge ya, Em, Cambridge SD sama SMP harus mengikuti semua pelajaran yang dipilih oleh sekolah dari kurikulum Cambridge. Kalau IB Mm-mm. sama juga SD SMP-nya itu kurang lebih harus mengikuti semua pelajaran. Dan kalau SMA atau kalau di Cambridge ini udah A level, terus kalau di IB-nya namanya diploma program atau CP. Jadi itu udah mengarah ke jurusan, ya mengarah ke jurusan dan ke universitinya. Disinilah Bapak Ibu harus guiding anaknya, bakat minatnya ke arah mana. Karena sudah harus memilih pelajaran atau mapel yang dibutuhkan, khusus ke jurusannya sama ke univnya. Dua-duanya SMA-nya kurang lebih mirip dari pemilihannya. Mm. Perbedaannya aja balik lagi gaya belajarnya. Kalau dari sisi akademik pasti jauh lebih tinggi sih Cambridge-nya karena dia lebih ke academic excellence. Kalau IB memang IB-nya lebih ke critical thinking, lebih banyak riset dan praktek. Oke deh. Jadi Bedanya. tadi yang SMA sudah akan mulai memilih mata pelajaran yang disesuaikan gitu ya, Miss ya? Betul, betul sekali. Kalau SD SMP biasanya sudah ada standarnya gitu ya, Miss. Jadi, Betul, jadi harus semua mengikuti. tetap mengikuti semua pelajaran. Betul. Oke, thank you. Menarik banget pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Silahkan masih kita buka di sesi tanya jawab ini. Boleh di-sharekan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Mhm. Silahkan kita masih tunggu. Nah, Miss, lanjut ya, Miss ya. Boleh, boleh, silakan. Iya. Nah, berarti mungkin ada Bapak Ibu yang kurang familiar nih, Miss, dengan materi-materi internasional, kurikulum internasional, tapi anaknya mau nih untuk ke kurikulum internasional gitu. Tentunya pembelajaran di sekolah, apalagi dari yang nasional ke internasional tadi ya, Miss ya, tentunya butuh Mhm. banyak pendalaman materi gitu. Betul. Kira-kira Mhm. butuh nggak sih, Miss, ada pendamping di luar sekolah gitu? Untuk mensupport nih, untuk pemahaman materinya biar lebih mantap lagi gitu. Iya, kalau dari sisi support, menurut saya anak-anak itu selalu membutuhkan support ya Miss Tati ya. Dari Mm-mm. kurikulum manapun, pasti anaknya membutuhkan support dalam
Misalnya ada kelas tambahan atau ada bimbelnya, dan dua-duanya itu sangat membantu karena Cambridge dan IB ini memang jauh lebih tinggi dari sisi materinya dibandingkan sekolah nasional. Ini Hmm. perbedaannya. Makanya benar-benar mengarah ke university ya. Karena Hmm. dua-duanya itu lebih tinggi materinya dan dia pasti membutuhkan ada bantuan tambahan. Oke. Jadi secara Ya, standar materi lebih tinggi daripada yang nasional gitu ya, Miss Tandi ya. betul, Ya, betul. jadi Bapak Ibu boleh ya untuk siswa-siswa, anak-anaknya, putra-putrinya yang di sekolah internasional atau ada untuk persiapan ke internasional boleh banget untuk ada pendamping di luar sekolah. Salah satunya tentunya dengan Sinotif gitu ya, Miss ya. Di sini kita Betul. juga sudah biasa sekali untuk bantu kurikulum internasional Cambridge maupun di IB. Nanti boleh Hmm, saya jelaskan lebih lanjut tentang program di Sinotif ya, Miss ya, dan Bapak Ibu betul. semuanya. Mungkin ini kita ada dua pertanyaan lagi. Miss, yang pertama adalah kalau Cambridge itu penjurusannya apa aja nih, gitu. Mm-mm, mm-mm. Sejujur aja Bapak Ibu penjurusan Cambridge itu karena Cambridge kita di Stella Maris hanya sampai SMP. Mungkin saya kurang gitu ya expert di bagian SMA-nya. Karena memang Cambridge ini SMA-nya sudah A-level. Kalau Mm-mm. dari sisi penjurusan kurang lebih sih yang pembagian lima subjeknya tadi. Ya lima subjeknya tadi. Tetapi saya nggak bisa membahas ya sedetailnya itu ya. Karena Mm-mm. memang dari Stella Maris kita pakai IB program untuk SMA-nya. Hmm. Oke, Bapak Ibu, kalau penjurusan ini mungkin mau lebih detail, boleh Bapak Ibu mungkin lebih ke research gitu ya, university yang akan ditujunya mana. Mhm, Kemudian persyaratan gitu ya, Miss ya, untuk ke universitas tersebut itu apa saja, sehingga betul, bisa lebih relate gitu ya, Miss ya, dengan tujuan nanti jurusannya mau kemana nih, sehingga betul, pemilihan materi ataupun subjek yang dipilihnya lebih tepat. Begitu ya, Miss ya. betul. Oke, pertanyaan terakhir, Miss. Ini nanti lulus IB atau Cambridge, tetap ada ijazahnya nggak sih saat lulus? Pasti harus ada Bapak Ibu. Soalnya dan ini ijazahnya itu dari Cambridge dan IB-nya sendiri. Dan Hmm. berdasarkan pelajaran yang diuji. Ya, Hmm. jadi kalau Cambridge, misalnya untuk SD kami pakai matematika, bahasa Inggris, sama IPA yang pakai Cambridge. Jadi yang keluar dari ijazahnya tiga pelajaran tersebut. Kalau di SMP Stella Maris, dia mengambil ujian minimal tiga dan itu yang keluar dari atau itu yang keluar di ijazah Cambridge-nya. Dan ini semua dari Cambridge-nya sendiri, Hmm. bukan Stella Maris atau pemerintah yang memproduksi ijazahnya karena memang dia mengambil international curriculum. Terus kemudian kalau IB sama yang keluar dari ijazahnya itu dari pelajaran-pelajaran yang diuji di akhir kelas 12. Ya, dua-duanya itu mendapat ijazah dan kerennya itu karena international curriculum, dua-duanya itu dari Cambridge atau dari IB-nya sendiri, dikirim Hmm. dari luar negeri. Oke. Menarik banget nih Bapak Ibu. Jadi untuk ijazah gitu ya ataupun nanti sertifikat bentuknya sertifikat begitu ya, Betul, Miss ya. betul. Mm-mm. Tadi kayaknya saya nggak sharing Miss Tati ya. Kalau penilaian Mm-mm. juga itu berbeda. Kalau Mm-mm. si Cambridge penilaiannya dari huruf A Mm-mm. sampai F ya, A sampai Mm-mm. G. Terus kalau IB 1 sampai 7 Oh, nah ini nomor. yang berbeda juga nih poin Yes, penilaiannya. Kalau di Indonesia betul. kita mengenal 1 sampai 100, Miss. Betul, berarti kalau dari kami Stella Maris, kalau memang dia butuh untuk sekolah nasional, ya berarti kami Mm-mm. harus konversi nilai Hmm. dari IB atau dari Cambridge-nya. Iya. Kalau Cambridge tadi A sampai G, jadi ada A, B, C, gitu ya, Miss ya. Betul, betul. Hmm. Kalau IB ada 1 sampai 7, jadi Yes, misalnya 5/7, gitu ya, ya Miss. paling tingginya 7, kalau 7. di Cambridge paling tingginya A. Oh, Terus itu oke. masih ada A star gitu, jadi pakai huruf ya. Pakai huruf. Oke, itu yang berbeda juga ya, Miss ya. Betul, Ya, dan sertifikat tadi ataupun ijazah tadi bisa berlaku untuk global, gitu ya, yes, Miss ya. yes, Untuk betul sekali, ke universitas manapun di luar negeri, gitu. betul.
Oke, thank you Miss Ninya atas sharingnya. Luar biasa Sama-sama. sekali. Ini menarik banget, banyak hal yang bisa saya pelajari juga tentunya dan Bapak Ibu pelajari di sini untuk sharing hari ini. Nah, mungkin kita lanjut sedikit nih bahwa tadi di kurikulum internasional itu ada banyak hal-hal yang cukup berbeda dengan kurikulum yang nasional. Kita cukup familiar dengan dengan saat ini gitu ya di kurikulum nasional agak berbeda gitu. Nah, butuh pendamping yang tepat Bapak Ibu jika Bapak Ibu mau meleskan anaknya ke bimbingan belajar untuk kurikulum internasional. Nah, mungkin boleh saya perkenalkan sedikit tentang Sinotif? Mohon izin ya Miss ya, saya perkenalkan tentang Sinotif sedikit buat Bapak Ibu Boleh, semuanya. silakan. Boleh dibantu share screen? Ya, ini adalah perkenalan tentang Sinotif. Bapak Ibu boleh disimak terlebih dahulu. Sinotif adalah bimbingan belajar spesialis eksakta yang secara khusus bergerak di bidang matematika, fisika, dan kimia. Selama lebih dari 20 tahun, Sinotif terus mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA. Bahkan sampai siswa yang sedang mempersiapkan semester awal mereka di tingkat universitas. Sinotif didirikan secara resmi pada tahun 2000 oleh Bapak Hindra Gunawan dan Bapak Antonius Kuswanto. Dua sosok yang telah mengabdi di dunia pendidikan sejak masa kuliah di Yogyakarta, melihat perlu adanya perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia, maka berdirilah Sinotif yang kita kenal hingga saat ini. Oke, jadi kalau di Sinotif kita bisa bantu dari SD sampai dengan SMA ya, Bapak Ibu, dari kurikulum nasional, nasional plus maupun internasional kita bisa bantu. Nah, kita tersedia 4 program, Bapak Ibu, ada Diamond, Platinum, Gold, dan juga Silver. Namun, saya rekomendasikan untuk program Platinum dan juga Diamond untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya bersekolah di kurikulum internasional. Karena di sini kita prefer ke materinya sesuai dengan materi sekolah. Kemudian kebutuhannya disesuaikan juga, materinya juga disesuaikan dengan kurikulum internasional, bank soal kita lengkap, referensinya juga lengkap, gitu. Bedanya adalah untuk di Platinum itu semi private 3 sampai 5 siswa, untuk yang Diamond kita private, one on one atau satu siswa satu guru. Begitu. Kemudian kita juga punya Sinotif Learning Method, di mana metode ini sudah terbukti membuat siswa bisa lebih percaya diri dan meningkat prestasinya di sekolah. Yang pertama ada spesialis, karena guru-guru kami spesialis di bidang math, physics, and chemistry, atau matematika, fisika, dan kimia ya Bapak Ibu. Kemudian sistematis, kita pembelajarannya secara sistematis, mulai dari konsep dasar, latihan soal, dan latihan soal ini juga bertahap dari yang tingkatnya sedang, rendah sedang, kemudian tingkatnya expert ataupun tingkat yang high level. Kemudian penanganan personal sesuai dengan karakter siswa dan juga kebutuhannya masing-masing. Kita sesuaikan ke kebutuhan masing-masing siswa. Dan yang terakhir adalah limitless, kita punya layanan belajar tambahan, yaitu website e-learning untuk tambahan belajar, 24 jam nonstop, dan yang kedua adalah aplikasi tanya jawab soal yang akan mengcover kebutuhan untuk belajar di luar jam lesnya. Begitu. Kemudian ini ada sedikit testimoni dari siswa Penabur International School. Boleh disimak Bapak Ibu, silahkan. Hi, I'm a student at Sinotiv, and I would like to talk about the interactive class. I really enjoy it, and it's really effective because it's really time efficient, and whenever I need help, Sinotiv is always there to help me. And I feel like in this pandemic, it is really useful and effective because it has helped me with all the schoolwork, even though I couldn't go out to places. And I'm really thankful for the teachers there because they just help me whenever they can, and I'm so thankful that there is an interactive class that could help me, because at school usually a lot of teachers help me, but now that I can't go to school, Sinotiv is there to help me.
and I'm really thankful for Sinotiv. Thank you. Oke, dan selanjutnya berikut adalah beberapa contoh siswa-siswa Sinotif, alumni Sinotif yang saat ini sudah berkuliah di luar negeri. Ada di Malaysia, Singapura, New Zealand, United States, Malaysia, UK, Australia, Kanada, dan masih banyak alumni yang lainnya. Oke, Bapak Ibu, berikut tadi perkenalan tentang Sinotif. Buat Bapak Ibu yang belum bergabung bersama Sinotif, kami memberikan special gift buat Bapak Ibu yang hadir di webinar hari ini, yaitu voucher belajar 1 kali bersama Sinotif yang senilai 150.000, namun saat ini kita berikan secara gratis buat Bapak Ibu semuanya. Silakan bisa dicoba untuk trial 1 kali bersama kami dan Bapak Ibu bisa menentukan pilihan bimbingan belajar yang tepat. Begitu. Oke, terima kasih Miss Ninya atas waktunya. Mungkin terakhir nih Miss, penutupnya, konklusinya dari yang di-sharingkan tadi materinya untuk kurikulum Cambridge dan IB, mungkin boleh penutupnya Miss, silahkan. Oke, thank you Miss Tati. Sekali lagi terima kasih ke tim Sinotif sudah mengundang saya siang ini dan terima kasih Bapak Ibu yang menghadiri Zoom hari ini. Dan semoga mendapat ilmu sedikit yang dari saya sharing tadi. Mungkin ada banyak teknis yang Bapak Ibu nggak terlalu familiar, tapi saya hanya sharing knowledge dan semoga Bapak Ibu bisa mendapat sesuatu ya. Dan memang kalau mau lebih memperdalam lagi pengalamannya, karena dengan kita waktunya sangat singkat, bisa research juga dari website, itu dua-duanya Cambridge dan IB ini ada website resminya dan sangat lengkap detailnya ya. Karena misalnya tadi penjurusan Cambridge ini kan lebih dari 50 pelajaran yang mereka offer. Jadi Bapak Ibu bisa research aja dari website juga. Dari kurang lebih Bapak Ibu, international curriculum ini ada advantage ya, ada kelebihan, ada kekurangan buat anak Bapak Ibu. Dan ini diterima dimanapun, di luar negeri, dalam negeri, dan balik lagi apakah perbedaannya itu gimana ya. Ini saya udah sharing, dua-duanya itu ada kelebihan, ada kekurangan. Balik lagi ke tipe atau pola belajar anak Bapak Ibu, tipe learner anak Bapak Ibu, dan kebutuhannya buat masa depannya. Dia mau ke arah atau mau ke jurusan mana dan ke university mana. Dan memilih yang mana pun tidak ada salahnya, karena duanya itu internasional ya. Kurikulumnya yang sangat internasional, sangat terkenal, jadi memilih Cambridge atau IB pun dua-duanya tidak ada salahnya. Hanya balik lagi sesuai kebutuhan anak Bapak Ibu dan kemauan untuk belajar dan berjuang buat masa depannya. Itu saja dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa memilih dengan bijak ya, dengan anak Bapak Ibu ya. Oke, thank you banyak Miss Ninya atas sharingnya hari ini. Sangat bermanfaat buat kita semuanya, gitu ya. Semoga sukses terus ya Miss Ninya di Stella Maris, gitu ya. Terima kasih. Sebagai prinsipal di sana, semoga kita bisa ketemu lagi lain waktu ya Miss ya. Iya, sampai ketemu juga Bapak Ibu. Kalau ada yang dibutuhkan via Sinotif kepada saya, bisa juga minta nomor saya, nggak apa-apa. Kita bisa saling explaining program kita ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan sampai ketemu. Iya, Bapak Ibu terima kasih banyak atas waktunya gitu ya. Untuk webinar berarti kita bisa selesaikan untuk hari ini. Masih ada webinar-webinar lainnya dari Sinotif yang tentunya akan banyak membahas tentang tema-tema yang lainnya yang nggak kalah menarik. Kita akan hadir 2 minggu sekali setiap hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu bisa stay tune di cek-cek nih ke IG kita akan share-share informasinya di sana. Gitu. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.